US$, baik bisa mengenal usia 2 tahun dari meninggalkan pekerjaannya di Gotham untuk mengejar keuntungan dengan bermain video game bernama X. Sebuah kontrak main berbasis blockchain yang menggunakan uang kripto sebagai alat tukar. Untuk itu bermain, Unify harus membeli 3 buah monster yang disebut Axis seharga $500. Kemudian Axis milik Unify akan diadu dengan Axis milik pemain lainnya dengan model pertarungan seperti permainan Pokemon. Pemenang akan mendapatkan Smooth Glove Potions yang bisa digunakan untuk mengembangbiakkan Axis. Yang sering menang, maka semakin banyak Axis yang berhasil dilahirkan. Nah, Axis baru ini bisa digunakan oleh Unify untuk dipertandingkan lagi, sehingga bisa mendapatkan lebih banyak Smooth Glove Potions. Atau bisa juga dijual pada pemain lain seharga kurang lebih $150 per Axisnya. Nah, inilah letak ekonomi. Dengan modal $500, Unify bisa berternak banyak Axis yang dijual dengan keuntungan yang berganda. Orang-orang seperti Unify ini tentu cerdas. Mereka ingin mencetak sebanyak mungkin uang sementara tahu tentang sendirinya. Maka mereka mulai memperkerjakan pemain lain yang tidak punya modal untuk bermain atas nama mereka. Selain itu, mereka juga memberikan modal pada pemain lain dengan imbalan bagi hasil atas setiap kemenangan yang mereka dapatkan. Dengan begitu, jumlah kekayaan yang bisa dikumpulkan Unify menjadi tidak terbatas. Inilah ekonomi metaverse. Dalam dunia yang tidak terbatas, kekayaan pun menjadi tidak terbatas. Dalam metaverse, Anda dapat membeli atau menyewa tanah, membangun apapun di atasnya, dan mendapatkan uang darinya. Anda bisa membuat museum virtual dan menarik biaya dari setiap pengunjung yang datang. Atau Anda juga bisa membangun mall dan menarik komisi dari setiap penjualan yang terjadi di dalam mall penjualan. Bahkan Anda bisa memasang billboard di dinding bangunan Anda dan menyewakannya pada brand yang ingin beriklan. Pertanyaannya kan, emang ada yang mau? Jawabannya ada banget, dan itu sekarang sudah terjadi. Dan coba bayangin ya, ketika nanti miliaran manusia sudah memenuhi metaverse layaknya Facebook yang sekarang sudah menjadi 3 miliar orang. Maka punya tanah yang Anda miliki di metaverse itu pasti akan menjadi billboard yang Anda pasang di dinding mall virtual Anda, ya, itu akan jadi rebutan yang bisa jual semua itu. Anda seorang arsitek, Anda juga bisa tuh menjual layanan mendesain rumah virtual di metaverse. Kemudian kerjasama dengan seorang programmer untuk membangunkan rumah itu untuk klien Anda. Atau Anda ingin jadi Elon Musk, Anda bisa bangun pabrik mobil di dalam metaverse, kemudian menjual mobil digital itu kepada penduduk yang ada di situ. Kalau Anda misalnya produsen mobil di dunia nyata, Anda bisa membuat versi digital dari mobil Anda itu, kemudian menjualnya di metaverse. Teknologi NFT yang dilekatkan pada setiap aset digital di metaverse memastikan bahwa aset itu milik Anda, memiliki nilai dan dapat diperjualbelikan. Siapa yang akan mendapatkan keuntungan paling besar di metaverse ini? Jawabannya jelas ya, para tuan tanah dan pengusaha yang masuk paling awal. Seperti mereka yang beli Bitcoin 10 tahun yang lalu, sekarang kaya raya. Dan ketika metaverse sudah semakin mature dan ekonomi baru semakin banyak di kota, maka ratusan ribu orang akan berusaha membuka bisnis di sana. Para tuan tanah pun akan menetapkan harga sewa lapak yang bisa jadi jutaan pencari kerja berharap bisa menjadi karyawan di perusahaan milik Unify dan teman-temannya. Sementara lowongan kerja terbatas, demand jauh melampaui supply. Para pencari kerja terpaksa menerima tawaran dengan gaji yang rendah. Para partner dipaksa ikhlas menerima bagi hasil yang tidak seberapa. Yang kaya semakin kaya, miskin terima aja. Dan siapa yang paling diuntungkan dari semua itu? Tentu aja ya, dia yang membangun dunia. Sang alpha yang memungkinkan semua itu terjadi, aka Facebook. Dan seperti ungkapan yang sering diucapkan di sebuah kasino, the house always wins. Kapitalisme telah bekerja. Dalam sebuah komunitas yang dikelola oleh pemimpin yang adil, maka aturan main akan dibuat untuk membangun kesehatan bersama yang dapat meningkatkan kesejahteraan semua komunitas. Ya, Facebook seperti perusahaan-perusahaan lainnya adalah mesin kapitalisme. Tujuannya cuma satu, menurut keuntungan sebesar-besarnya untuk para pengusaha. Maka aturan main akan selalu berpihak pada tuan tanah, bukan pada warga. Tentu saja ya, mereka cerdas memainkan aturan dibuat sehingga terlihat memihak warga. Para pemain bisnis semakin kesini semakin jago, maka pandai memainkan untuk memancing hasrat, menawarkan
terus memuaskan dahaga syahwat ini. Oke. Mungkin saya terlalu berlebihan ya dalam menggambarkan metabolisme yang bisa terjadi dalam metabolis. Nah, supaya berimbang, yuk kita lihat metabolis dari sudut berbeda. Bagi sebagian metabolis merupakan sebuah beban harian utopia yang memungkinkan setiap orang dapat berpindah dan melakukan aktivitas ekonomi tanpa adanya intervensi dan manipulasi serta pemerintah. Mereka melihat metabolis yang kemungkinan besar akan berjalan di atas teknologi blockchain dan mata uang kripto akan bisa menghadirkan pasar bebas atau free market yang sebenar-benarnya. Semuanya kembali pada mekanisme pasar yang murni. Itu ini akan melakukan keadilan yang sejati untuk semua ekonomi. David Cameron, mantan Perdana Menteri Inggris, mengatakan, saya percaya bahwa pasar terbuka dan perusahaan bebas adalah kekuatan terbaik yang dapat dibayangkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Mereka adalah mesin berjuang, menghasilkan usaha dan inovasi yang mengangkat orang keluar dari kemiskinan dan memberi orang kesempatan. Jika menjadi baik, pasar terbuka dan perusahaan bebas benar-benar dapat mempromosikan moralitas. Dalam perspektif libertarian, metabolis akan mendorong perdagangan bebas, di mana persaingan yang adil akan dicipta. Semua orang diperlakukan sama, dan hanya produk berkualitas tinggi yang bisa menang. Siapapun, termasuk perusahaan-perusahaan kecil, bisa menjadi tuan tanah di dunia baru ini jika mereka masuk lebih awal dan memposisikan dirinya dengan baik. Sama seperti dulu ketika para pengusaha dari negara-negara maju berlayar mengeksplorasi lautan hingga menemukan benua baru. Mereka kemudian menguasai lahan-lahannya. Mereka pun jadi kaya raya, padahal di negara aslinya mereka sudah siapa-siapa. Maka perusahaan-perusahaan yang punya visi besar seperti Facebook pastinya akan mencoba masuk lebih dulu agar bisa menguasai lahan yang paling besar dan menjadi penguasa di dunia baru itu. Itulah yang membuat Facebook berani investasi besar-besaran di dalam pembangunan metaverse ini. Nah, disitulah masa depan dari metaverse. Multiverse perlu waktu yang tidak sebentar sebelum benar-benar menjadi kenyataan. Namun, tidak sedikit perusahaan yang sudah mulai curi start agar nantinya bisa mendulang keuntungan di dunia yang baru itu. Salah satunya adalah Weir Group, perusahaan asli Indonesia yang dikomandoi oleh Michael Budi. Saat ini Weir Group bekerjasama dengan perusahaan Singapura My Republic untuk menciptakan berbagai ruang virtual dari pasar hingga museum beserta avatars untuk digunakan para users dalam berinteraksi dan bertransaksi di metaverse. Sesungguhnya kita nggak perlu menunggu metaverse menjadi kenyataan. Saat itu pun kita sudah melihat anak kita lebih banyak menghabiskan waktu bermain di dunia virtual dengan teman-temannya dari berbagai negara dibandingkan bermain dengan anak-anak tetangga di komplek rumah. Bahkan bukan cuma itu, sebagian dari kita pun merasa lebih senang hidup di masa media sosial daripada di dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Melihat itu, kayaknya metaverse akan datang lebih cepat ya dari yang kita duga. Ironisnya, selagi dunia bergerak cepat menuju masa depan, masih banyak perusahaan yang hidup di masa lalu. Mereka terus meyakinkan diri mereka sendiri bahwa bisnis mereka akan baik-baik saja. Dan di akhir tahun seperti ini, mereka sedang sibuk menyusun rencana masa depan berdasarkan data historis masa lalu. Mereka ngotot menyelenggarakan rakenasnya secara offline karena bahkan setelah 2 tahun mereka masih nggak merasa nyaman menggunakan Zoom. Dan topik diskusi yang paling futuristik dalam pertemuan itu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan media sosial untuk memproduksi. Mudah-mudahan video ini sangat di bawah like dan subscribe ya.